Berawal dari Oke. menjual si iPod Touch ini, kita Mhm. putar, terus, kemudian berlanjut sampai pertengahan kuliah itu aku akhirnya harus skripsi. Nah, skripsi itu kan mau nggak mau kita harus, kan ada kewajiban ya, harus aku selesaikan Ya. waktu itu. Jadi aku harus tetap fokus dalam, kuliah dan aku akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu nih, kan soalnya repot ya kalau misalnya harus belanja kain, ngejahit, Siap. kan begadang gitu. Maksudnya entar kuliah aku malah terbengkalai. Jadi aku harus tetap menunaikan kewajiban aku dan akhirnya aku memilih opsi lain. Nah, jadi teman-teman nih saya lihat masih banyak yang bertanya, "Kak, Indonesia Millennial Connect itu apa sih?" Nah, Indonesia Millennial Connect sendiri merupakan organisasi sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dan kami berfokus pada 3 bidang utama yang menjadi faktor penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Adapun program-program yang telah kami laksanakan, yang pertama, kami sudah mengadakan sharing session by live on Instagram pada bulan Maret, dan pastinya kami mengundang pembicara-pembicara yang hebat seperti Chandra Putra Negara, Ismail Bahtiar, Tantri Namira, Rahmania Astrini, Syafi'i Effendi, dan pembicara-pembicara yang lain. Dan kami juga mengadakan kegiatan #ngabuburit dari rumah sebagai peneman produktif selama bulan Ramadan yang diisi oleh pembicara yang juga luar biasa seperti Kak Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Vergina, Sabian Wisnutama, dan pembicara-pembicara yang lain pastinya. Dan juga kami mengadakan aksi #milenial lawan corona bersama aksi cepat tanggap, yaitu aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak COVID-19, dan kami membagikan langsung kepada para masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kami mengadakan kelas mentoring personal branding dan mentoring bisnis. Dan yang pastinya kami juga mengadakan Festival Indonesia Bangkit yang teman-teman ikuti sekarang ini. Nah, jadi Festival Indonesia Bangkit sendiri sebagai ajakan para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia yang lebih baik, dan pastinya akan banyak program-program yang menarik lainnya. Oleh karenanya teman-teman yang belum memfollow Instagramnya kita, harap bisa follow Instagram kita di Indonesia Millennial Connect yang pastinya akan banyak segudang informasi yang menarik. Nah, jadi teman-teman, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa nih. Nah, kali ini spesial teman-teman, bahwasanya kita ada 2 orang pemateri. Oke, halo Mbak Halo. Zita dan Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas, Mbak. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lagi di rumah aja ya Mbak ya Mas ya? Kantor. Di kantor Oh, kebetulan. lagi di kantor. Oke, siap. Oke, Mbak Zita dan Mas Zikri. Saya manggilnya Mas Zikri atau Mas Iki nih? Gimana? Iki aja. Iki. Mas Iki, oke. Mungkin nih Mas Iki dan Mbak Zita nih bisa menceritakan nih kepada teman-teman milenial ya, karena penonton kita pada hari ini rata-rata milenial. Mungkin Mas sama Mbaknya bisa menceritakan nih awal mula nih bisa bergabung gitu, membentuk sebuah bisnis, karena sangat jarang ya dijumpai pastinya satu keluarga kita bilang bisa sama-sama membangun bisnis. Mungkin Mbak sama Masnya bisa membagi tips nih gitu, awal mulanya kenapa sih bisa oke kita mulai bangun bisnis nih? Mungkin bisa diceritakan Mbaknya mungkin atau Masnya. Silakan. Oke, kalau dari awal bisnis sebenarnya berawalnya dari aku ya. Mau diceritainnya panjang banget nggak nih? Nanti dulu Mbak, yang pastinya kita akan buat peserta kita sangat penasaran. Mungkin Mbak bisa menceritakan sedikit saja. Beranjak dari aku awal kuliah aja kali ya. Jadi pas awal kuliah itu, aku kan aku kuliahnya pendidikan tata busana di salah satu universitas negeri di Bandung. Nah, di situ aku berawal dari menjual sebuah iPod Touch. Nah, di situ aku tuh memang mau berbisnis, jadi aku jual lah iPod Touch itu. Jadi aku belanja kain yang aku produksi sendiri. Itu tuh berawal dari sebuah keisengan, tapi pengen
pengen jualan juga karena waktu itu memang aku kuliah pakai uang jajan sendiri, jadi aku harus berpikir gimana caranya aku bisa mendapatkan uang jajan. Nah, jadi aku ngejual iPod Touch itu, aku modelin jadi sebuah kain yang aku jahit, dan kebetulan aku memakai ilmuku sebagai bisa ngejahit gitu. Jadi aku bikin baju yang aku jual dulu tuh zamannya masih zaman BBM. Oke, Nah, 2000 berapa tuh, Mbak? 2011. Oke, 2011. Jadi aku jualan itu dari BBM, dari aku ngechat-chatin teman-teman aku, ada mau nggak sih, ini aku ada bikin outer, aku jahit sendiri loh, harganya juga murah, aku jual cuma 50.000 sampai 75.000. Ternyata teman-teman aku pada mau, apalagi teman-teman kuliah. Akhirnya dapatlah nih kan uang yang bisa kita putar. Berawal dari menjual si iPod Touch ini, kita putar, terus kemudian berlanjut sampai pertengahan kuliah itu aku akhirnya harus skripsi. Nah, skripsi itu kan mau nggak mau kita harus, kan ada kewajiban ya yang harus aku selesaikan waktu itu. Jadi aku harus tetap fokus dalam kuliah, dan aku akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu nih, kan soalnya repot ya kalau misalnya harus belanja kain, ngejahit, kan begadang gitu. Maksudnya ntar kuliah aku malah terbengkalai, jadi aku harus tetap menunaikan kewajiban aku, dan akhirnya aku memilih opsi lain, akhirnya aku menjadi salah satu reseller butik di Bandung. Nah, di situ aku juga tetap dapat income, dan alhamdulillah responnya bagus banget dari teman-teman juga, karena mungkin udah jadi pelanggan tetap. Dan akhirnya aku berlangsung kurang lebih 3 tahun menjadi salah satu reseller butik online di Bandung itu. Sampai akhirnya alhamdulillah aku memutuskan berhijab, dan bajunya itu kan memang non hijab, jadi aku mau nggak mau melepaskan itu tekanan bukan tekanan, sebenarnya itu dari masalah ya. kesulitan juga kan awalnya kan, dia berhijrah dari pergolakan batin ya Mbak ya, berarti ya sempat ada Mbak. Jadi habis itu kan ada kebingungan juga ya dari Zitanya, mau jualan apa nih, sedangkan waktu itu belum punya basic jual hijab juga nggak ada. Aku baru wisuda, nah itu bingung ya, tadinya aku mau kerja sambil skripsi, tapi akhirnya pas aku sambil berhijab aku kayak wah sayang banget juga nih, soalnya kan dulu aku jualnya di Instagram ya, sayang banget ya aku udah punya follower kurang lebih 7.000, sayang banget kalau misalnya follower aku yang 7.000 itu aku ilangin begitu aja. Jadi akhirnya aku gantilah si Instagram itu menjadi Instagram jualan untuk berhijab, Instagram hijab. Nah di situ aku juga Mbak ya. Di situ aku kan melihat peluang ya, karena aku pas lagi berhijab itu kebingungan nyari hijab gitu. Selain bingung dia waktu itu nyari hijab gimana lagi ngelihat mode-mode ya Mbak ya. Ini modenya yang tepat apa gitu ya. Semua model dicoba deh, mau dibelit-belit lah itu semuanya. Akhirnya aku cuma menemukan hijab yang cocok aku, cuma kayak gini gitu. Akhirnya di situ aku melihat peluang bisnis. Oh bisa nih, selain aku punya jilbab yang bisa aku pakai sehari-hari, aku juga dapat income. Dan aku bisa maksudnya bisa ya menyalurkan bakatku lah. Aku kan suka karena memang di bidangku gitu, di tata busana. Nah, gitu. Nah, kalau nambahin insight dari ceritanya Mbak Zita tadi itu, kan sebenarnya kalau dibilang memulai bisnis itu bisa dari mana aja ya awalnya. Nah, cuman kalau dari Zita ini kan berawal dari dia berhijrah, bingung mau melakukan apa, berawal dari kebingungan juga sebenarnya kan. Betul. Tapi ada peluang dari situ, dia melihat peluang dari dia punya followers 7.000, sayang nih gitu loh. Terus habis itu gimana dia mau memanfaatkan kebingungan dia itu untuk jadi usaha tadi. Nah, kalau hubungannya, kenapa kemudian kita fokus membuat, tadinya Zita punya brand yang namanya In Her Dress ya, Zita. Pertama itu MYOD, itu yang sekarang kenapa tiba-tiba habis itu berubah jadi fokusnya ke Zita Delia Hijab? Karena waktu itu ini buat cerita sih, kita pernah diskusi gitu kan. Terus pernah terbersit kalau di Indonesia nih kayaknya asik nih kalau misalnya nama Zita Delia ini kan kayaknya saya belum pernah ketemu gitu namanya Zita Delia kan. Terus pikir berarti Indonesia, memang diambil nama mbaknya sendiri ya Mas ya. Jadi ada insight itu berawal dari kenapa tuh Mbak? Kenapa tuh? Gimana? Jadi namanya Zita ini kita kepikiran pernah diskusi berdua nih gitu, kayak di Indonesia ini ada hal yang menarik nih kita bilang, kayak cuma di Indonesia sih yang nama brand itu bisa berawal dari nama orang gitu loh. Karena kita pernah pikiran diskusi gini, kalau Kentucky Fried Chicken itu mungkin di Indonesia mungkin namanya Colonel Sanders kan,
Nah, tapi karena itu di Amerika jadinya kaki Iya gitu. Nah, berawal dari obrolan kayak gitu, terus kita tiba-tiba ya udah nama Zita kan juga ini ide dari kita waktu itu, nama juga unik nih. Kenapa sih kita nggak bikin brand aja biar suatu hari berawal dari Zita itu yang tadinya berawal dari hijab, tiba-tiba nanti kita pengen punya visi ke depan Zita itu bisa mencakup nggak cuma hijab gitu loh. Jadi kita kayak prinsipnya tuh kita bicara kayak Honda aja tuh. Honda itu kan One stop mungkin shopping lah. Honda itu kan berawal dari motor, tapi gara-gara dia punya motor jadi jual spare Betul. part Selalu gitu. mengupgrade ya Mbak Mas ya. Berinovasi. Jadi dari diskusi-diskusi kayak gitu tuh yang awalnya tiba-tiba kita kembangin aja yuk dari nama Zita, gimana kita bikin Zita ini akhirnya jadi brand gitu loh. Kebetulan kita kan kakak Oke, berarti campur tangan Mas Ikinya sama Mbak Zita terkait brand ini sangat luar biasa pastinya. Lantas Mbak, saya mungkin cerita sedikit nih sama Mbak Zita. Kenapa memilih Mas Iki sendiri gitu? Kan masih ada kalau kita bilang ada teman-teman yang lain gitu. Kenapa tertarik kakak sendiri gitu? Cerita menarik mungkin latar belakang Mas Ziki sendiri mungkin bisa ceritakan Mbak? Kalau aku sendiri ya maksudnya kayaknya lebih asik untuk menjadi partner bisnis itu adalah keluarga ya, karena kita bisa brainstorming bareng-bareng. Terus maksudnya kita tuh udah kenal dari kecil gitu. Jadi kayak misalnya walaupun kita berantem, nanti kita baikan lagi gitu. Kita juga cuma berdua gitu loh. Tapi tetap ada profesionalnya ya Mbak Mas ya, walaupun gitu. Jadi profesionalitas pastinya. Kalau Mbak Zita ini kan kalau saya ibaratkan itu benar-benar orang yang punya sense of berdagang dari memang secara alami gitu loh. Nah kalau saya sendiri kan kebetulan saya kerja di beberapa perusahaan. Sampai sekarang pun saya masih aktif di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Dan sebelumnya pun background-nya bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia nih sampai sekarang. Nah dari situ ilmu yang saya dapat dari tempat saya kerja itu sering saya diskusikan dengan adik saya yang mungkin dia punya naluri alamiah sebagai berdagang gitu loh. Kalau saya mungkin kalau dibilang teorinya gitu loh. Tapi di sini bisa langsung ajang untuk diskusi mana teori sama melebur gitu ya Mbak Mas ya. Digabungin gitu idenya. Sangat luar biasa pastinya. Oke Mbak, terkait tema kita yang pastinya being successful womanpreneur, yaitu di mana menjadi pengusaha wanita yang sukses pastinya. Nah Mbak, mungkin sekarang ini ya, kita udah nggak mendengar lagi bahwasanya hak wanita atau kesetaraan gender itu udah nggak lagi digaungkan, yang pastinya hak mereka ini sama yang pastinya. Mungkin dari pandangan Mbak Zita sendiri, perempuan-perempuan Indonesia sekarang ini bagaimana di mata Mbak Zita? Kalau aku sih ya maksudnya untuk sebagai perempuan Indonesia ya, kita memiliki hak untuk berkreativitas, terus memiliki hak untuk bersuara, terus untuk saat ini juga kita memiliki hak untuk apa ya namanya, nggak terbatas gitu. Maksudnya sekarang kan udah zaman emansipasi wanita ya. Tapi kita nggak boleh melupakan kodrat sebagai wanitanya juga. Gitu. Ya, karena Mbak kan saya juga sering melihat nih kayak Mbak Mata Najwa, kenapa sih wanita tuh harus memilih gitu? Kenapa nggak kita bisa memilih semuanya gitu Mbak ya? Saya sering mendengar tuh. Mungkin Mbak Zita sendiri melihatnya gimana tuh? Ya gini sih sebenarnya kalau misalnya mau disamain juga perempuan sama laki-laki itu nggak bisa ya. Maksudnya kadang nih ada salah satu contoh misalnya dari hal kecil. Misalnya kayak lagi di sekolahan. Kayak kita lari. Misalnya lari nih. Kalau cowok 10 putaran. Terus pasti perempuan tuh gini, Pak, aku pengennya aku jangan samain dong 10 putaran kan aku perempuan. Nah, gitu. Kalau misalnya perempuan kayaknya nggak bisa ya untuk kerja bangunan. Nah, jadi ada kalau laki-laki itu mungkin kodratnya dia keras ya, maksudnya dia kuat dan kadang laki-laki itu lebih berpikir secara logika ya, Pak. Iya. Kalau perempuan itu lebih berpikir secara perasaan, pakai perasaan gitu. Jadi memang sebenarnya walaupun sekarang itu ada emansipasi wanita, tetap aja kita nggak bisa disamain gitu. Pada hakikatnya itu berbeda gitu. Jadi boleh nambahin dikit nggak? Walaupun saya bukan perempuan, cuman karena partner diskusi kan. Jadi kalau kita lihat gini, misal saya sebagai partnernya Mbak Zita nih dalam ngebangun ini tuh punya ide. Nah, ide saya itu kan dari sudut pandang laki-laki ya. Kadang ada dari sudut pandang perempuan yang sebenarnya ini kalau kita bicara bisnis itu dia bisa lebih dapat contoh nih. Ini ada contoh, kita contoh real aja. Dulu pada saat misalnya Zita Delia itu mau mengeluarkan produk bros ya.
Nah itu bros. Waktu itu Dita pernah melemparkan pertanyaan bahwa dia mau mengeluarkan produk bros ini. Nah saya sebagai cowok waktu itu kayak bahasnya kayak, hah emang bisa tuh laku gitu loh dengan mungkin harga jual atau apanya gitu. Jadi ada hal yang mungkin cowok tuh nggak bisa dapatkan gitu esensinya. Tapi pas kita diskusi dia bilang mau tetap rilis gitu loh. Dengan saya bilang kayaknya nggak mungkin deh. Nah tapi akhirnya gini, tetap dijalankan dan ternyata alhamdulillah produk yang diluncurkan sama Zita itu laku gitu dan diterima pasar banget. Akhirnya saya berpikir, berarti kalau misalnya nih kita mau menilai suatu produk yang bersifat fashion, kalau misalnya Anda punya pasangan, boleh pacar atau mungkin suami, kalau si suami atau pacar itu bisa bilang bahwa ngapain sih beli itu, si perempuan pasti akan beli itu gitu loh. Jadi ada perbedaan kan sudut pandang antara cowok dan cewek. Apalagi kalau perempuan, unggulannya adalah Zita itu perempuan dan dia punya mungkin sosialisasi atau mungkin lingkup sosial yang pasti nggak bisa terdeteksi oleh laki-laki gitu loh. Itu yang bisa kalau womanpreneur, pengusahanya dari perempuan, dia mungkin bisa membangun jaringan yang sebenarnya lebih luas dibanding laki-laki itu sendiri gitu. Kalau laki-laki kan mungkin lebih ke managerial connection gitu ya. Tapi kalau perempuan itu mungkin bisa melihat sampai ke lapisan-lapisan jaringan yang kita nggak paham gitu loh. Makanya salut lah kalau saling mengisi ya Mbak Masnya, yang pastinya kalau melihat dari yang saya tanyakan tadi gitu. Karena kan memang sebagai kodrat yang pastinya lelaki sama pria ini kalau kita bilang dari segi fungsi ya jelas berbeda gitu. Tapi jangan serta-merta kita membedakan gitu. Lebih bagusnya ayo kita gabung nih ide apa gitu ya. Yang Mas kita jangan lihat dari sudut berbeda. Kalau berbeda kan memang pasti kodrat ada perbedaan gitu lah ya. Karena laki-laki nggak bisa melahirkan, perempuan bisa melahirkan. Nah, kayak contohnya saya bekerja di perusahaan aja, walaupun saya dibilang karyawan laki-laki dan perempuan misalnya sama, tapi perempuan pasti punya keistimewaan sendiri, dia punya cuti melahirkan, laki-laki nggak punya gitu loh. Jadi kita nggak bisa membedakan gitu loh. Tapi mari mana yang bisa diisi, saling mengisi, itulah yang dilakukan. Kayak kita kebetulan lingkupnya kakak beradik, ya udah kita samakan gitu loh. Gitu ya. Oke, menarik. Jadi gini tadi kata aku, setiap wanita itu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhannya nih. Nah, salah satunya misalnya aku memiliki hak untuk memenuhi kebutuhanku sendiri dan aku mengembangkan kreativitas dan inovasi aku. Nah, salah satunya ini aku menyalurkan ke dagang. Oke Mbak, terkait hak tadi nih, bagaimana Mbak Zita sendiri memandang hak dan kewajiban sebagai perempuan gitu Mbak? Kenapa? Halo? Kan Mbak. Ya, halo. Boleh diulang, Mas? Oke. Jadi tadi berbicara tentang hak. Nah, bagaimana Mbak Zita sendiri memahami bagaimana hak dan kewajiban sebagai perempuan? Itu tadi kalau misalnya haknya itu ya aku bisa bersuara gitu ya. Maksudnya untuk zaman sekarang kan emansipasi wanita. Terus kemudian untuk kewajibannya ya ini, aku memiliki keluarga nih. Aku harus punya manage time yang bagus. Di sisi aku punya usaha di mana aku juga punya keluarga. Jadi aku harus bisa memilah waktu yang benar-benar jadi maksudnya kayak nggak kecampur aduk gitu. Jadi misalnya aku punya keluarga nggak kecampur sama kerjaan aku sehingga semuanya itu akan tetap berjalan dengan lancar gitu. Jadi tanpa melupakan sebagai kodrat wanita juga. Oke, lantas Mbak, bagaimana cara Mbak mengatur tuh acara lagi di rumah yang pastinya di kerjaan? Mungkin Mbak ada tips-tips khusus nih bagi para milenial yang pastinya nantinya akan berkeluarga gitu. Silakan Mbak. Kalau untuk waktu sih, misalnya kalau kerja kan ya sama aja sih. Kalau misalnya aku pribadi, jam kerjanya aku atur. Misalnya aku kerja ya dari pagi sampai sore. Terus misalnya waktu untuk anak ya full gitu. Jadi misalnya jangan dicampur lagi. Kalau misalnya udah di rumah, ya udah aku nggak akan ngecampur kerjaan aku lagi di rumah. Kalau untuk Sabtu Minggu, aku fokusin untuk anak-anak. Terus apalagi kalau misalnya aku kan memang waktunya fleksibel ya. Maksudnya nggak terikat dalam waktu. Jadi aku bisa, misalnya makan siang aku pulang ke anak-anak, terus misalnya kadang kalau misalnya jam kerja nanti aku atur lagi, misalnya kalau misalnya aku kurang waktu bermain sama anak-anak, nanti aku yaudah aku masuk ke siang gitu, karena kan di kantor udah ada timnya juga yang udah bisa ngatur, aku cuma nge-remote dari by phone. Oke, mungkin dari Mas Ikinya sendiri bagaimana nih Mas terkait apa yang tadi Mbak Zita sampaikan gitu?
Sebenarnya kalau nambahin sih sebenarnya itu balik lagi ke konsep manajemen waktu dari Mbak Zita ya tadi ya. Memang kan kalau Mbak Zita tadi bilang kan mungkin secara idealnya, tapi kalau bilang sekarang kita udah bisa membagi-bagi porsi pekerjaannya ke timnya itu kan karena memang kondisinya sekarang alhamdulillah bisa melakukan pembagian itu. Tapi dulu pun juga pada saat Zita menjalankan produk-produk penjualannya itu secara mandiri, itu juga sebenarnya balik lagi ke manajemen waktunya tadi. Karena kalau tanpa manajemen waktu kan itu pasti juga nggak bisa, karena bisnis itu misalkan Anda fokus ke pekerjaan, masa dari ngeproduksi, ngejual, ngedata semua sendiri itu juga pasti akan kelimpungan juga. Nah, kalau kita dulu sih cerita ya, dulu kenapa Zita Delia bisa bergerak dari yang dibilang bisnis keluarga, buat teman-teman tahu ya, untuk pengurusan produksi packing semua itu kita kerjasama di keluarga. Jadi dulu papa bantu packing. Jadi di rumah itu benar-benar kita semuanya bahu-membahu. Jadi yuk teman-teman, kalau kita nggak bisa ngerjain sendiri, ya marilah gitu loh, diajak. Mungkin kalau ini kan keluarga ya, karena kita berawal dari keluarga juga, tentunya yang namanya kayak saling tolong menolong itu sih emang harus dijalani, karena kita emang dari lingkup keluarga tadi gitu loh. Kalau sekarang bagaimana Mbak? Apa masih ada campur tangan keluarga atau sekarang udah ada bagian-bagiannya masing-masing? Kalau untuk sekarang sih udah enggak ya, papa udah tua, sayang, kasihan soalnya kalau misalnya udah disuruh packing juga kasihan. Jadi sekarang udah alhamdulillah udah ada timnya di kantor. Jadi udah ada tim lah gitu kan. Cuman sebelum sampai ke tahapan ini dulu sendiri kan teman-teman harus tahu mana priority yang dikerjakan dalam misalnya mau mengerjakan bisnis tadi gitu loh. Tapi kan kalau topik kita hari ini womanpreneur gitu loh. Dan misalkan teman-teman yang bergender perempuan misalnya punya banyak waktu yang lebih kosong, yuk daripada misalkan kayak nonton TV doang atau gimana, sebenarnya kan dari handphone teman-teman itu dari grup WhatsApp pasti banyak lah ya. Nah itu pasti bisa menghasilkan sesuatu gitu lah. Jadi waktu yang digunakan itu ya waktunya sebenarnya waktu kosong dari teman-teman juga gitu. Ya, lebih gini sih, kayak aku sih merasa mending jangan membuang waktu masa mudamu, kayak lebih bisa dikembangin lagi gitu kreativitasnya. Jangan dari HP aja kita bisa menghasilkan uang gitu. Terkait kesuksesan Mbak Zita sendiri nih. Nah, tadi Mbak Zita sudah menjelaskan bahwasanya pas di awal nih tahapan-tahapan Mbak Zita tuh sangat banyak gitu, dari Mbak Zita di awal mulanya BBM gitu kan sampai sekarang. Mungkin Mbak bisa men-share sedikit terkait bagaimana sih tahapan menjadi perempuan yang sukses versinya Mbak Zita? Kalau dibilang sukses sih juga belum ya, Po ya. Iya, maksudnya kalau misalnya itu yang penting sih tetap terus kerja keras, terus jangan pernah menyerah, terus tetap apalagi kalau aku sih karena aku ini di bidangku, jadi aku seperti merasa kerjanya bebas gitu, nggak terikat. Jadi gimana ya, kerja dalam passion itu seperti sebuah kebebasan gitu. Jadi kayak nggak ada batasan apapun. Dan jangan pernah lupa untuk terus berinovasi. Sama nambahin sih, kalau di bisnisnya kita sendiri itu kan yang utama itu sebenarnya lebih ke fokus gitu ya. Jadi fokusnya Zita itu kemana, kemudian fokus usahanya itu kemana. Nah itu yang sebenarnya kalau udah ketemu fokusnya tadi, mau ke bawahnya, mau narik kegiatan apapun, dia jadi lebih gampang gitu loh, kan udah tahu fokusnya di mana gitu loh. Tadi misalnya bilang kita bicara fokusnya Muslim Outwear kan, makin Muslim Outwear itu fokusnya ke bawahnya juga dia bisa lebih mengembangkan usahanya tadi gitu. Jadi jangan pernah puas maksudnya jangan pernah puas dengan hasil kita sekarang. Jadi kita harus tetap terus menggali apa sih yang bisa kita kerjakan lagi untuk kedepannya, apa sih yang kita akan inovasiin ke depannya biar kita bisa mencakup pasar dan itunya lebih luas gitu, sehingga kita lebih menarik sekali bisa berkembang ke depannya. Yang Mbak bilang tadi bahwasanya yang pastinya kita dalam menjalankan sebuah bisnis pasti ada pasang surut lah gitu. Mungkin Mbak sama Masnya mungkin bisa menceritakan nih terkadang mungkin teman-teman milenial nih Mbak yang Mbak tahu, terkadang kita konsisten itu Mbak susah gitu. Nah awalnya kita nih semangat gitu, sampai di akhir di tengah jalan tuh udah habis gitu. Mungkin dari Mbak Zita sama Masnya ada trik khusus nih buat milenial, cara membangun konsisten itu tadi. Aku tambahin ya, nanti kita tambahin itunya yang lebih. Kan ada
ada kalau dibilang challenge-nya itu pasti Pasti ada kan ya, ada pasti banyak Hmm. banget. Kita bicara langsung real case aja yang pernah kejadian di ngejalanin bisnis ini gitu. Misalnya kita dulu pernah menjalankan usaha nih, dan pernah di satu ketika itu ada sebuah kecerobohan ya. Sebuah kecerobohan itu artinya kita tahu kan bisnisnya online, terus dia rupanya mensubmit salah satu desain khusus di bisnisnya itu di Instagram gitu loh, yang mana semua orang bisa lihat kan. Nah, itu kita pernah mengalami surut, bukan pasang ya, surut di penjualan karena pada saat keteledoran yang hanya mungkin nggak lama itu, ternyata ada yang bisa mengambil copy dari desain kita tadi gitu loh. Dan akhirnya pasar kita yang tadinya kita mungkin misalnya kita punya penjualan 10, tapi gara-gara keluar itu ternyata berefek langsung. Karena ada pencurian dari desain itu tadi, ada orang yang bisa merilis produk karena punya produk yang lebih, dan akhirnya harganya jadi jauh lebih murah, dan produk kita itu bisa ditemukan di banyak pasar lah waktu itu dengan corak yang sama dengan Zita Delia gitu. Nah, tapi kalau dibilang tadi itu sebenarnya kan mempengaruhi kita ya. Kita sempat kayak mikir surut banget, tapi kita mikir berarti ada inovasi dong yang bisa dilakukan di situ. Kenapa? Waktu itu jadi kita ngelihat jadi konsep gini sih. Konsep di Pertamina gitu kan ada Pertamax, terus ada Pertalite, ada premium gitu loh. Nah, pada saat mungkin kita jual di konsumen Pertamax di misal ya, ternyata pada saat produk kita itu terjadi insiden copycat tadi jadi premium gitu. Akhirnya kita mikir loh, berarti kita sebenarnya juga punya dong konsumen yang misalnya membeli di tahapan premium tadi. Akhirnya maka dari situ kalau ngelihat di Instagram official Zita itu kan akhirnya kita membuat turunan-turunan anak brandnya nih, kayak ada Sazas Cup kayak gitu ya. Yang mana kita mengambil pasar lain, dan akhirnya dengan kita memanfaatkan kejadian yang tadinya sempat membuat bisnis kita surut, akhirnya kita bisa membaca pasar kita sendiri gitu loh. Nah, kita mungkin ada tambahan lagi tuh di situ. Di situ sih apa tadi? Lupa gue. Sorry. Penting banget sih kayak yang namanya misalnya nih ngelihat usahanya kan surut banget nih. Tapi jangan drop di situ gitu loh. Iya. Nah, di situ jangan sampai gara-gara tadi desainnya di copy sama semua orang terus tiba-tiba aku kayak down gitu ya. Justru aku melihat challenge di situ, aku kayak bisa mengembangkan di harga yang si premium tadi, yang jilbab yang memang di copy orang tersebut, itu memang harganya waktu itu 50.000. Tapi aku tidak menemukan namanya kualitas yang baik dari segi bahan, dari segi jahitan, dari segi gambar, itu jauh banget ketinggalan. Even warnanya, even motifnya sama, tapi dari segi kualitas jauh banget dong. Nah, jadi aku mikir kayak customer ZD pun kayak udah pada tahu lah ya. Maksudnya kalau yang memang benar-benar apa sih namanya itu customer loyalnya JT kayaknya nggak mungkin deh untuk belanja itu. Nah, jadi aku di sini challenge aku adalah gimana caranya aku bisa menaikkan kualitasku lebih baik lagi sehingga customer aku puas dengan produk yang aku berikan. Jadi walaupun even harganya segitu gitu, maksudnya mereka tetap akan membeli dibanding mereka membeli si versi KW-nya. Karena kan kalau tadi pada saat kita melakukan dibeli itu kan orang kan beli pasti akan cuma sekali gitu, tapi kalau untuk customer loyal kan akan membeli lagi terus-terusan gitu. Kan yang penting itu di situ gitu loh, karena bukan pembelian yang sekali beli, tapi gimana pembelian itu berulang gitu. Makanya kita fokus ke meningkatkan kualitas untuk produknya yang tadi utama, tapi pada saat melihat pangsa pasar yang tadi kita istilahkan premium itu tadi, itu kita juga akhirnya menggarap tapi dengan kualitas yang Zita Delia yang tentunya kita upayakan lebih bagus dari yang di pasaran itu tadi gitu loh. Terus nambahin lagi, justru kadang itu tadi kata Masnya, kadang ada yang karena pasang surut jadi mereka kayak kemudian lah ya usahanya gitu. Justru aku lebih senang ketika aku lagi down, karena ketika down itu kita pasti punya jalan keluar banyak dan kita bisa gue salahnya di sini nih, gue harus bisa lebih berinovasi dan berinovatif gitu. Maksudnya biar lebih mengasah otak sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalnya kita lurus-lurus aja nih kayak jalan tol kayaknya betul. Flat nggak sih hidupnya? Oke, berarti Mbak dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengalaman-pengalaman yang Mbak tadi dapatkan pastinya dijadikan pembelajaran untuk mendapatkan pemicu tadi itu ya, challenge tadi. Bagaimana cara memahami pembentukan kepercayaan diri dan kekuatan mental bagi perempuan saat dianggap lemah gitu, Mbak. Karena kan mungkin Mbaknya sering mendengar
dulu ya, bahwasanya perempuan ini sering mana bisa lu bangun bisnis gitu sampai ke luar kota misal. Mungkin Mbak sendiri gimana tuh menanggapi hal itu? Kalau aku sendiri sih berawal dari pengalaman pribadi aku sendiri sebagai perempuan, aku harus harus kuat, harus nggak boleh rapuh, apa-apa down, ngeluh. Nah, semuanya itu soalnya kalau aku pribadi sih memiliki pengalaman pribadi yang lumayan ini ya. Jadi maksudnya aku dituntut untuk mandiri lebih awal gitu. Jadi kayaknya apa sih tadi? Aku lupa. Kayak apa? Tadi kita bilang kan pengalaman keluarga sih yang bikin dia tuh sebenarnya jadi kayak mandiri lebih awal gitu loh. Itu yang melatar belakangi kan. Ya, berarti dapat kita katakan bahwasanya Mbak Zita yang sekarang ini tuh penuh perjuangan mungkin Mbak ya, karena kan mungkin teman-teman ngelihat teman-teman mungkin melihat suksesnya aja gitu. Jadi semuanya even kayak gini berlian aja sebelum jadi berlian itu harus dipahat dulu kan, benar-benar dipahat betul, baru membentuk berlian gitu. Mungkin sekarang kita bahas masalah bisnis nih Mbak gitu, karena kan mungkin teman-teman pada kepo nih Mbak Zita itu mungkin ada yang belum tahu nih apa sih Zita Official gitu kan, mungkin bisa men-share sedikit nih terkait brandnya Mbak Zita sendiri. Silakan Mbak atau Masnya. Oke. Dari Zita Delia sendiri, Zita Delia itu berangkatnya kan berawal dari sebuah brand hijab ya. Seiring berjalannya waktu, kita sering diskusi ya, maksudnya jadi kita akhirnya menjadi salah satu tempat one stop shopping. Jadi di dalam Zita Delia itu ada beberapa macam varian produk yang akan didapetin oleh pelanggan selain hijab aja. Jadi misalnya si salah satu customer itu kan kita belanja kan kita sekarang jualannya di website. Jadi ketika customer itu ngeklik website, dia tidak hanya menemukan hijab aja, jadi menemukan banyak banget varian dalam website tersebut. Terus balik lagi sih, dulu kan kita punya visi itu ya, bahwa Zita Delia itu pengen jadi Indonesian best printed scarf gitu. Jadi kita punya visi nih, Indonesia best printed scarf. Jadi kita pengen jadi brand yang berawal dari misi pengen jadi best printed scarf tadi, itu yang akhirnya membawa Zita Delia itu nggak cuman produksi hijab doang gitu. Tadi kita bilang kan one stop gitu loh. Terus apalagi nih kaitannya dengan sekarang apa-apa kan kita sering dengar istilah bisnis 4.0 gitu. Nah, kita kan sebenarnya berawal dari bisnis online ya. Jadi sebenarnya kita sudah hanya tinggal menyesuaikan dengan gimana peluang bisnis, terus gimana membranding bisnis menggunakan banyak istilah-istilah yang sebenarnya didukung oleh industri 4.0 tadi gitu loh. Jadi gimana sekarang kita memanfaatkan digital marketing di sini gitu loh. Bagaimana menggunakan marketing yang sangat efektif untuk menjangkau Zita Delia yang sekarang mungkin kita punya reseller berapa sih sekarang? Udah 50 lebih. Udah sekitar 50 lebih. Biasa. Itu kalau boleh tahu sudah di mana saja itu Mbak, Mas? Kalau yang aku ingat banyak sih. Kalau di Sumatera tuh ada di Jambi, Medan, Aceh, Palembang. Terus jumlahnya itu untuk yang reseller online itu tuh udah mencapai sekitar 70-an ya. 75-an di seluruh Indonesia. Terus di luar negeri itu alhamdulillah kita ada 3 reseller online-nya. Nah, terus tadi kalau bicara bisnis kan ngembanginnya itu kita berawal dari online. Terus sekarang kita ada bisnis franchise-nya juga gitu loh. Itu kan juga nangkap peluang sih Kak sebenarnya. Jadi sekarang kan kita punya franchise itu artinya yang bisnisnya ada di kota itu ada di kota Jambi, di kota Halo Jambi, buat kita di Jambi, terus di Palembang, di Padang, kemudian terus Tasikmalaya, Banjarmasin. Doain segera ada di kota lain lagi juga. Di Jakarta insya Allah. Mbak terkait di mana kan kita sekarang lagi lockdown nih, lagi di masa pandemi nih. Nah, mungkin dari Mbak Zitanya sendiri sama Masnya terkait bisnisnya ada terkendala gitu, Mbak? Tentu dong. Mungkin bisa di-share, Mbak. Kita ada penurunan malah ya, Po ya. Penurunan tuh adalah kita sebut aja lah
20-30% itu udah mengalami langsung impact langsung gitu loh. Tapi ya di situ kataku Terdesak lagi kan nih, otak harus berpikir gimana caranya kita Harus ada pemicu ya Mbak ya berarti ya. Kita ada lihat sering tuh ya kita sebutnya aja, kita kan kebetulan kan suka lihat kadang acaranya Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kan tuh dengar pembahasan mengenai apa cash flow is Iya. cash flow is king gitu loh. Makanya kita mikir gimana nih cash flow kita jalan terus gitu loh. Akhirnya kan ngelihat karena gara-gara lockdown ini rencana yang udah kita siapin dari tahun lalu kayak pameran apa itu kan pasti nggak bisa ya. Tapi gimana cash flow kita terus muter gitu loh. Akhirnya kita mulai lagi tuh nge-reinventory semua produk kita yang dulu yang mungkin reject. Kita ambil dari reject aja gitu. Kita keluarin banyak, kita data ulang amunisi apa yang bisa kita keluarin pas lagi masa pandemi ini gitu. Istilahnya dulu kan kalau mau apalagi gimana pandemi melewati bulan puasa dan bulan lebaran ya. Kita udah lebaran, kita nyiapin stok itu udah kayak biasa aja namanya gitu. Kayak mau all out attacking lah. Kalau untuk bisnis muslim outwear kan mungkin kalau orang dibilang musim buat all out attack-nya pas itu. Tapi kita mikir wah dengan kondisi ini kan kita harus menyesuaikan, makanya akhirnya kita bikin yaudah kita pakai mode bertahan gitu bahasanya sambil ngelihat wait and see, sambil wait and see juga perkembangannya gitu. Makanya mode defense yang kita lakukan itu ya dengan kita ngumpulin semua barang reject yang ada. Terus waktu itu kita kebetulan ada kerjasama dengan salah satu market seller ya, e-commerce seller. Jadi kita menggunakan kepanjangan kita lakukan penjualan fokus ke barang-barang reject yang kita pernah produk di setahun ke belakang gitu. Dan alhamdulillah itu bisa menjamin cash flow waktu itu jalan gitu loh. Jadi kalau pas lagi kejadian gitu, teman-teman juga harus ngelihat nih niat tadinya mau attack, full attacking tahan dulu gitu. Jadi takutnya ntar malah berimpak yang jelek yang untuk kita gitu. Terus sebisa mungkin makanya tadi kita harus tetap menjaga cash flow karena aku harus tetap mempertahankan semua karyawanku. Iya, karyawan juga kan. Terus kita juga punya partner-partner untuk pemasok produk gitu kan juga sudah disiapin rencananya dari setahun ke belakang lah gitu. Tapi gimana cash flow tetap muter ya akhirnya kita mikir amunisinya kita arahin ke yang kayak tadi kita sebutin gitu. Harus ngelihat itu juga sih. Karena kalau enggak ya jujur aja pasti namanya bisnis pasti terdampak langsung dengan itu gitu. Semuanya dari bisnis kecil sampai besar pun pasti terdampak, aku yakin itu. Jadi tapi tinggal tanya aja lagi mencari win-win solution-nya gimana caranya kita tetap bisa bertahan dan itu tadi cash flow is king. Oke Mbak, yang kita lihat yang tadinya banyak terobosan-terobosan yang mau dilakukan pastinya karena ada pandemi ini tetap bertahan. Terkait dengan ini kan kita sudah ini ya Mbak ya, sudah pasca lockdown nih. Mungkin dari Mbak Zita sendiri mungkin melihat peluang bisnis ke depan nih setelah pandemi ini gimana itu Mbak? Mungkin gimana ngelihat ada terobosan-terobosan baru mungkin dari Mbak? Oke, ini sedikit bocoran ya. Kalau untuk peluang bisnis untuk ke depannya pasca lockdown ini pastinya kita semua tuh pasti ada di rumah aja kan. Maksudnya kita keluar itu untuk keperluan yang benar-benar penting. Jadi di sini kalian bisa lihat kita ada mengeluarkan produk masker, kita akan mengeluarkan produk face shield, terus satu lagi ada ngeluar hand sanitizer. Jadi sama ada lagi hijab rumahan. Nah, nanti ini aku kasih bocoran buat teman-teman yang nonton. Nanti Zita Deli akan mengeluarkan hijab rumahan. Jadi di sini aku membaca kayak akan lebih banyak perempuan yang di rumah aja selain maksudnya nggak setiap hari keluar, jadi aku ngeluarin hijab rumahan. Jadi selain itu kita bisa membaca peluang pasar yang preparation for new normal. Jadi ini persiapan buat new normal. Insya Allah juga kita mau ngeluarin masker cantik lah istilahnya gitu loh. Buat dikasih tahu bocorannya. Buat memenuhi apa? Dagang dong gue. Ya mirip-mirip gitu ya. Pokoknya biar buat customer loyal gitu, ini kayak gini nih gitu. Jadi wah luar biasa. Mungkin bisa ditunjukin. Ini sesuai anjuran WHO sih. Itu kita ikutin juga sih protokol WHO kan 3 lapis gitu. Jadi aku nggak asal bikin masker aja. Jadi aku bikin tetap 3 lapis. Jadi ini di luarnya ada kain, terus di dalamnya kita kasih lagi kain untuk filternya dan di dalamnya seperti ini. Wah. Jadi ini sudah dipasarkan, Mbak? Sudah dipasarkan, Pak? Belum. Kalian promosi. Kalau mau Mbak ya. Lihat peluang lah gitu loh. Kalau dibilang lihat peluang kan terobosan-terobosannya ya tadi yang disebutin sama Mbak Zita sih, kita menyesuaikan juga dengan kayak persiapan mau new normal kan sebentar lagi kan gitu loh. Jadi kita juga bikin kayak brand dari kita sendiri ngeluarin gitu loh. Dan nanti apa sama signature labelnya kita karena ini kan bisa dicuci berulang kali gitu.
Artinya kalau terobosan itu pasti harus menyesuaikan dengan kondisi yang akan kita hadapi ke depan sih. Ini Mbak, platform yang Mbak gunakan itu apa-apa saja Mbak? Bagaimana Mbak melihat platform ke depan tuh terkait yang mau membangun bisnis Mbak? Aku pakai website sih. Kita sekarang lebih memfokuskan untuk website karena di website kita itu kayak lebih mudah aja berbelanja. Maksudnya dari gang WA, misalnya kita lagi open order gitu ya. Maksudnya mereka nggak perlu antri untuk menunggu balasan chat dari admin kita, tapi lebih baik ngeklik, kayak cuman ngeklik udah beres gitu. Kalian udah dapat produknya, udah nggak perlu nunggu balasan chat. Jadi kita lebih fokusnya sekarang di website kita. Sama ada beberapa apa sih namanya? E-commerce di Indonesia Ya, juga udah ada e-commerce. beberapa kita kerjasamanya. Ini boleh nambahin dikit nggak tips buat teman-teman Boleh, yang Boleh. kan teman-teman pasti dulu juga tahu lah Zita Delia dulu mungkin sering yang namanya kolaborasi dengan selebgram. Sebenarnya balik lagi teman-teman nanti pas misalkan yang mau menjalankan bisnis dari awal juga, ini sebenarnya sih sharing berdasarkan pengalaman kita juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengendorse langsung menggunakan selebgram, itu teman-teman sebenarnya jangan langsung berharap kayak bakal dapat feedback duit baik gitu loh. Tapi sebenarnya kan kalau teman-teman menggunakan selebgram atau influencer itu sebenarnya lebih kayak untuk mengenalkan produk dulu keluar gitu loh, branding dulu gitu loh. Karena kalau kita berharap misalnya aku udah keluar uang sekian nih untuk mengendorse ini, tapi artinya aku berharap pengen dapat seberapa, itu kan sebenarnya untung-untungan juga. Kalau memang kita langsung mendapatkan feedback yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman belum mendapatkan feedback yang bagus, yang langsung mungkin berorientasi keuntungan profit dari sana, itu teman-teman jangan berkecil hati, karena sebenarnya tujuan pada saat teman-teman nge-branding lewat influencer atau itu tuh kan sebenarnya untuk mengenalkan produk gitu loh. Nanti teman-teman juga sambil berjalannya usaha gitu, dia akan lebih paham lah mengenai apa digital marketing gitu, gimana seberapa banyak misalkan hasil dari apa kita nge-brand dari selebgram atau influencer tadi itu sebenarnya lebih untuk mengenalkan seberapa banyak produk kita diklik orang, dilihat orang. Karena nanti kalau misalkan kita udah punya pasar, baru di zaman sekarang itu kita sangat menyarankan kayak teman-teman mungkin ya bisa melakukan investasi dikit dengan menggunakan digital ads gitu. Karena itu yang penting banget kalau untuk zaman sekarang kalau kita memberikan sedikit tips ya. Jadi kalau mau berorientasi ke selebgram mungkin insya Allah kalau memang rezekinya bagus mungkin bisa langsung dapat. Tapi kalau misalnya pun nggak dapat jangan langsung berkecil hati. Gitu. Mau nambahin? Boleh nggak? Boleh Mbak, silakan. Nah, jadi kalau misalnya nih buat teman-teman yang mau memulai bisnis dan mau memilih influencer atau selebgram atau call, nah di sini kita harus lihat dulu nih. Jadi sisi influencernya itu lebih di bidang mana. Jadi kita jangan salah pilih gitu. Misalnya aku nih jualan jilbab, karena aku pernah mengalami ke pribadi aku ya. Aku jualan jilbab tapi kita nge-endorse misalnya ke influencer yang lebih ke arah makanan atau kosmetik, itu salah banget. Walaupun dia followernya banyak, kita salah tempat dah pokoknya. Gitu. Benar-benar melakukan apa ya? Survei juga. Harus survei itu. Jadi jangan asal gara-gara follower bisa berapa M gitu ya. Salah banget. Jangan deh, daripada kalian duitnya kebuang untuk hal yang menurut aku bisa dialokasiin ke produksi, lebih baik kita lebih selektif lah memilihnya, jangan asal lah pokoknya harus survei aja. Walaupun misalnya followernya nggak terlalu banyak, tapi memang kalau target pasarnya tepat, kalian pasti berimpak banget untuk usaha kalian. Terus mungkin nambahin dikit juga kalau misalkan nih bicara tadi gimana teman-teman mau berusaha melalui tadi endorse itu, karena kebetulan kita kan budgetnya juga kadang kan bisa membantu ataupun bahkan secara paid endorsement juga untuk kerjasama dengan beberapa brand. Itu nggak ada salahnya sih teman-teman, maksudnya menyarankan kalau namanya juga kita kan bertanya, kita pengen berusaha, teman-teman bisa nanya mengenai insight dari si influencer tadi seperti apa, mungkin bisa ngelihat pola dari followersnya seperti apa, itu nggak ada salahnya loh nanya, karena kita pun juga kalau misalnya Mbak Zita ada tawaran dari brand apa yang mau itu, kita juga nggak pelit mau ngasih secara insight kita itu seperti apa, biar teman-teman itu bisa ngelihat apakah kita itu influencer yang tepat apa enggak buat itu. Jadi teman-teman tanya, sama juga kita usaha kan ya, pasti pengen dapat feedback yang bagus juga. Iya. Nah, mungkin Mbak sama Mas nih ada tips khusus nih bagi pemula nih, mungkin terobosan-terobosan yang mereka bisa lakukan apa tuh Mbak? Karena kan kalau kayak kita lah gitu membangun bisnis langsung endorse sama artis besar kan nggak optimal juga gitu. Mungkin dari Mbak sama Masnya ada trik khusus nih bagi pemula apa yang harus mereka lakukan pastinya.
ya kita lihat dulu aja dari lingkup dia. Misalnya dia udah punya Instagram pribadi nih. Kalau aku sih lebih memanfaatkan lingkungan sekitar dulu. Jadi misalnya kita bisa teman ke teman. Teman ke teman. Teman ke teman itu paling penting. Terus apalagi misalnya syukur-syukur yang dagangnya ini rajin foto gitu. Misalnya dia upload lah di feed Instagramnya kan, jadi teman-temannya lihat nih. Kalau misalnya bagus kan, saya langsung gue mau dong. Itu penting banget tuh, tadi kebetulan kita bicara foto kan, itu penting banget loh, karena pada saat kita mau mengenalkan produk pertama kan orang belum tahu tuh kualitasnya atau mungkin rasanya, mungkin kalau kita bicara, tapi kan pasti yang dilihat kan. Nanti pada saat barang sampai ke si customer, baru customer bisa menimbang mau beli lagi apa enggak gitu loh. Jadi penting banget kalau buat first impression tadi, kayak kita bilang tadi, karena kita bicara online, pasti yang dilihat kan tampak online. Nggak perlu selfie atau apalah, kalian foto aja di Instagram kalian dengan bagus gitu. Soalnya kan kalau jualan online pasti yang nomor 1 itu dinilai dari foto. Kalau misalnya fotonya kalian misalnya jualan jilbab nih, foto jilbabnya lecek, jelek, kayaknya nggak menarik gitu. Maksudnya lebih bagus kita jualnya foto gitu. Kayak aku sendiri lah Mbak ya. Banyak teman-teman aku nih Mbak, kadang mereka kayak mau mulai bisnis gitu, mereka malu nih Mbak, sampai mereka kayak buat second account gitu. Kalau dari Mbak Zita sama Mas Ikinya gimana sih melihat mereka itu kayak misalnya mau bangun bisnis tapi mereka malu gitu, mau mereka publis gitu di Instagram pribadi misalnya. Mungkin dari segi Mbak Zita gimana? Aku jawab. Jadi kalau mau memulai bisnis itu, nih ini pengalaman pribadi banget nih ya. Iya, aku betul. Ya. Kalau mau bisnis itu nggak bisa malu-malu. Maksudnya gimana mau kita berkembang kalau misalnya dari kitanya malu-malu gitu. Even aku sih sekarang ya, kalian kalau misalnya mau cek Instagram aku, pasti kayak yang ini ada beberapa teman aku, ini orang kenapa sih jualan masker, jualan face shield, jualan kacamata? Ya, I don't care gitu. Selagi gue bisa menghasilkan yang namanya cash flow yang bagus, lah orang-orang yang komen, ya emang kalian ngasih gue duit? Enggak kan? Gitu. Oke. Kayak lebih percaya diri aja, apa yang kita jual itu pasti akan diterima bagus. Ternyata aku jualan fashion tuh laku banget, parah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ya tadi kita bilang jangan malu-malu sih gitu teman-teman, dan harus ini pakai ini tenaga. Kalau malu-malu kan mau jual apa gitu, malu-malu gitu kan. Karena kalau dibilang juga penting banget tuh, misalkan Anda udah punya lingkungan yang sebenarnya banyak nih, tapi gimana mau memulai kalau misalnya malu gitu? Kan harus mulai dari kira-kira kirim ke teman-teman, mungkin nih kita dijual ini, maksudnya nggak perlu malu, kirim aja belas gitu loh. Selama nggak ada larangan di grup WhatsApp untuk membranding sesuatu, kenapa enggak gitu teman-teman gitu. Jualan itu bukan sesuatu hal yang memalukan kok. Bukan berarti kalian jualan, kalian misalnya takut dibilang kayak kesulitan ekonomi atau enggak. Tidak sama sekali. Justru jualan itu bisa mengembangkan kalian biar untuk lebih kreativitas, biar lebih berkembang. Gitu. Maksudnya kalian nggak perlu, apalagi nih misalnya kalian yang masih baru mau memulai dan mau memulai hidup mandiri, nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mau mulai berdagang. Jadi apalagi kalau misalnya baru masih kuliah aja udah bisa mulai bisnis, selain kita buat tips sendiri, kita juga bisa kasih orang tua. Dan juga nih nambahin, berbisnis itu kan pasti teman-teman kalau mau mengembangkan nggak bisa sendiri sih sebenarnya. Karena kalau sendiri itu gini, Anda nggak akan ada orang yang buat men-challenge ego Anda sendiri gitu. Tapi kalau mungkin, karena kalau teman-teman misalnya ngelihat ya banyak founder bisnis di Indonesia yang gede-gede, saya pernah kerja di beberapa perusahaan gede, itu biasanya bisnisnya itu berawal dari kumpulan atau mungkin beberapa rekan bisnis yang saling pasti membangun bisnis tadi sama-sama gitu. Mungkin mereka bisa saling adu ide, itu penting banget gitu loh. Tapi kebetulan tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan di grup chat juga, gimana cara cari partner bisnis. Sebenarnya kan kalau Anda punya rekan keluarga yang mungkin memang satu pantar, itu satu bisa mendukung, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman bisa juga cari teman yang memang benar-benar potensi gitu. Karena kalau nyari yang pinter banyak gitu. Tapi teman-teman harus melihat karakter orangnya juga gitu. Karena kalau saya kebetulan kan HR di salah satu perusahaan juga. Nah, kalau mau interview orang aja kita sebenarnya nggak nyari pinternya kan, nyari karakternya gitu. Karena kalau nyari pinternya bisa-bisa nanti pinter ngakalin gitu. Tapi kalau orang karakternya memang bagus, positif, bisa dibentuk, bisa diajak diskusi, sharing, pasti itu akan mendukung bisnis kita juga gitu. Lebih ngelihat ke karakter sih, bukan ke gimana dia pinter banget, gimana dia itu banget, enggak sih. Lihat aja karakter teman Anda seperti apa gitu.
Itu sih pesan yang penting kalau untuk mencari partner bisnis tadi. Silakan langsung pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Stefani dari Tulungagung mau bertanya, bagaimana kakak bisa tetap punya mental kuat walaupun dalam usaha itu sedang mengalami kegagalan, Kak? Terima kasih. Mau dijawab Zita apa aku? Digital. Kalau dari mental kuat itu ya kata Mas Diki, belajar dari kegagalan dan melihat maksudnya kayak ngelihat orang yang lebih sukses saja bisa gitu, kenapa kita enggak gitu. Jadi jangan sampai kita tetap di, misalnya kita lagi down gitu, kita tetap di down terus, kayak enggak deh. Maksudnya kita harus ayo kita bangkit gitu. Jangan sampai si kelemahan itu tuh mengalahkan kita gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu apa sih namanya kok? Apa? Terlalu larut dalam keadaan gitu. Jadi jangan kalah lah sama, maksudnya dengan kita gagal terus langsung aduh kita tuh gagal, kita tuh down. Kayak kita jangan terlalu berlarut-larut dalam kegagalan gitu. Kita harus move ke depannya biar lebih maju. Karena kalau membangun mental tadi itu kan sebenarnya teman-teman bisa belajar dari memang kita bisa gagal, tapi kita juga bisa melihat dari mungkin pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar. Kalau contohnya kita cerita aja ya, di keluarga kita juga pernah mengalami naik turun gitu. Kita juga pernah mengalami orang tua dulu gimana susahnya gitu. Itu kan kita belajar dari kegagalan dari orang tua juga gitu. Dari situ yang mungkin membentuk mental kita. Mungkin kalau kita berasal dari keluarga tadi yang mungkin lurus-lurus aja kayak kata Gita tadi, mentalnya tadi nggak akan terbentuk seperti ini gitu. Gimana dia dari kuliah memulai usaha tadi gitu. Saya juga dari lulus kuliah juga langsung kerja sampai ke pedalaman hutan di Kalimantan juga itu karena memang mental kita buat membentuk ke sana gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita mungkin usahanya. Kalau saya dulu mungkin lari sampai ke pedalaman hutan Kalimantan untuk kerja di banyak industri itu juga sebenarnya untuk membentuk mental kita gitu loh. Jadi belajar aja dari banyak pengalaman pribadi. Jadi nggak bisa langsung bisa kebentuk ya si mental kuatnya tadi ya. Maksudnya kalau dibilang rapuh ya perempuan mungkin pada potret juga karena ada yang rapuh gitu. Kadang kita juga nggak kuat sama keadaan seperti, tapi kan dengan kitanya bisa merubah mindset kita untuk jauh lebih baik. Nah, jadi disitulah kita bisa mengontrol nih, kita mentalnya bisa kuat. Gitu. Pasti kayak kemarin mungkin teman-teman nonton banyak para influencer di acara Millennial Connect ini sepakat ya bahwa teman-teman semua yang jadi pemateri itu biasanya ngasih pelajaran bahwa kalau ada kegagalan jangan larut sama sedih aduh gagal, tapi lihat dong kegagalannya itu sebagai peluang. Pasti semua teman-teman yang ngisi materi juga pesannya sama gitu. Kalau ngelihat kegagalan, kondisi yang sulit kayak gini itu bukan malah kita terpuruk, tapi kan pesannya di setiap kegagalan atau kondisi yang sulit pasti akan menghasilkan orang-orang sukses baru gitu loh teman-teman. Ya, halo. Oke, silakan Mbak pertanyaannya langsung. Ini nggak perlu nyalain video, nggak apa-apa kan ya? Enggak Mbak. Silakan Mbak. Ya udah Teteh kan tadi udah ngebahas tentang digital marketing ya, kayak memanfaatkan teknik di bisnis di era 4.0 kayak gitu kan. Jangan lupa branding kayak gitu. Nah, gimana sih Teteh memulai digital marketingnya itu, kayak Teteh pasarin sendiri atau Teteh emang memperkerjakan orang lain yang emang khusus nih fokus buat marketingin usaha Teteh gitu? Oke. Aku dulu, kalau untuk dari segi marketing sih aku beranjaknya dari aku sendiri ya. Maksudnya aku pakai sendiri, aku terus rajin untuk memfotokan produkku sendiri, dan aku sering berbagi experience-ku dengan memakai produkku ini. Jadi sehingga aku bisa membentuk kepercayaan si customer itu kepada aku. Jadi kalau misalnya aku memang kalau misalnya jual jilbab ini, aku akan bilang ini bahannya memang nyaman gitu. Jadi sehingga mereka pas membeli, jadi mereka mendapatkan setelah mereka dapat, wah ternyata bener ya yang dibilang Zita, ternyata bahannya emang enak. Iya Teh. Tuh. Terus apalagi ya kalau misalnya punya uang berlebih ya tadi kita bisa menggunakan digital ads itu. Karena kan ada kadang misal nih Mbak atau salah satu toko usaha gitu bisa dia udah punya modal followers tuh, artinya kan pangsa pasarnya dia udah sendiri. Kebentuk. Tapi kan nggak semua orang misalnya langsung ke posisi itu gitu. Tapi teman-teman juga harus lihat realita nih, kalau kita sendiri nggak bisa mengerjakan, jujur nih kayak saya sama Zita tuh kebetulan kita bahkan awal tuh nggak terlalu
melek secara digitalnya apa gitu. Tadi kita percaya bahwa kita punya followers itu bisa jadi buat jualan, tapi sebenarnya enggak kan. Kita harus bisa mencakup lebih besar. Mencakup lebih besar, gimana dapat pasar lebih luas, dia ada cerita. Dulu kita sebelum pakai kepikiran bikin digital AdSense tadi, kita nggak pernah punya pembeli sampai ke Eropa gitu. Alhamdulillah mungkin kita juga nggak paham gimana algoritma AdSense itu bekerja. Sekarang kita pembeli ada yang sampai ada yang ke London ya Zita ya. Artinya pasar itu terbentuk sendiri pelan-pelan, tapi ya memang semuanya juga harus memang harus spend juga sih, to be honest gitu kan. Tapi teman-teman pas mulai usaha kan pasti udah tahu nih konsekuensinya bisnis apa yang mau dijalankan. Tentunya juga tahu konsekuensinya kayak gimana kalau mau misalkan bergerak di lingkup yang sekarang aja misalnya tanpa mau memperluas lagi, ya pasti akan di situ aja gitu. Artinya namanya juga pengusaha kan pasti berusaha ya. Resiko pasti ada di depan, tapi ya memang kita harus mikir kondisi sekarang kita memang harus menjangkau lebih banyak ya. Memang salah satu opsinya adalah dengan menggunakan digital AdSense tadi gitu. Itu bisa menyewa ada orang yang memang mengerjakan itu konsultannya gitu. Atau mungkin kalau teman-teman punya teman dekat yang lebih dulu paham, ya udah pakai hubungan pertemanan dulu lah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Saya Priya, izin bertanya. Tadi kan Mbak dan Masnya kan membahas mengenai karakter dan bagaimana cara membangun kepercayaan kepada rekan kerja, dan karakter apa sih yang dicari kepada rekan kerjanya itu seperti apa gitu. Pasti kan karakternya berbeda-beda ya tiap orang ya. Nah, itu seperti apa yang dicari oleh Mbak dan Mas yang ini agar bisa membangun usahanya. Terima kasih. Ini sebenarnya ada dua sih Mbak teori ngejawabnya, baik secara teori atau secara realnya gitu. Tapi teori sama itunya tuh pasti berhubungan, karena gini, sebelum Mbak memutuskan nih mau bekerja sama dengan orang itu, ada kan yang namanya kita bisa melihat seperti apa orang tersebut berinteraksi dengan kita gitu. Jadi kalau istilahnya saya kebetulan belajar misalnya psikologi komunikasi kan, pasti kita tahu nih gimana cara dia berkomunikasi, kemudian gimana dia ke kita itu seperti apa. Kita bisa ngelihat orang itu ada nggak pada saat masa kita mungkin tidak sedang dalam kondisi baik gitu. Karena tadi saya ada ngelihat di situ karakter misalnya identik sama gestur. Kita bisa aja gestur kayak manggut, iya, tapi di belakang kita misalnya mau nusuk. Itu bisa banget, tapi kan teman-teman bisa ngelihat tuh, jangan ngelihat dari secara pendek aja, misalnya kayak baru kenal 3 hari tiba-tiba udah yakin. Kita bukannya suujon ya, tapi kan pastinya namanya engagement itu terbentuk setelah adanya namanya waktu sama banyak interaksi yang kita lakukan gitu. Jadi kadang kita misalnya nggak memang 100% bisa percaya sama orang juga, tapi kalau misalnya gini, kita tahu nih orang itu ada di saat kita bahkan nggak mesti lagi kondisi baik, itu teman-teman bisa ini salah satu poin yang bisa itu. Jadi rajin-rajin aja, mungkin kayak nanti ujung-ujungnya tadi saya bilang setelah teori tadi itu akan balik ke realnya, nanti baik ke feeling kita gitu, insting kita sendiri bahwa ini sebenarnya orang yang tepat apa enggak gitu loh. Karena kalau kita udah deket pun itu bisa aja kita dikhianatin kan untuk berbisnis atau apapun gitu loh. Bisa aja uang bisa merubah orang gitu loh. Tapi kalau karakter tadi kita udah sama-sama memang ketahui, itu kita bisa meminimalisir gitu loh, meminimalisir kejadian tadi. Memang tadi saya setuju ada yang nulis di situ karakter misalnya identik sama gestur gitu loh, karena kalau gestur orang bisa aja kayak manggut, senyum terus, tapi di balik itu kita nggak tahu gitu kan. Tapi sense of misalnya kita tahu orang ini karena orang bisa acting ya sih. Iya betul, itu human gitu. Secara kemanusiaan memang orang bisa berubah-ubah kayak gitu tadi kan. Tapi kalau teman-teman banyak interaksi yang kita hasilkan, kita mungkin bisa memberikan kayak kondisi-kondisi yang mungkin kita bisa tes nih ke rekan kita ini, dia seperti apa tanggapannya. Nah, di situ teman-teman akhirnya bisa mikir bahwa ini orang yang tepat buat diajak berbisnis gitu. Karena kan bisnis bukan buat jangka pendek, tapi buat jangka panjang gitu loh. Artinya semuanya memang harus penting juga. Sama yang paling penting pesan, saya aja nih, misal saya sama Gita ada urusan bisnis, saya minta surat kuasa. Kan kalau di ajaran agama Islam juga, kalau urusan hutang piutang kayak gitu, memang jangan artian kita memang bisa aja percaya nih 100%, tapi ada hitam di atas putih itu akan lebih baik gitu. Dan bukan berarti karena kita kakak adik kita nggak profesional. Karena tadi saya bilang walaupun kita kakak adik juga, untuk beberapa case misalnya saya juga misalnya ada surat kuasa, di situ ada keterangan apa yang bisa saya lakukan, mana yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi
di zaman sekarang kepercayaan nggak mesti itu. Teman-teman mungkin lihat lah ya kan di beberapa kejadian belakang ini permasalahan hukum mengenai hak cipta, mengenai orang bisa mengklaim gitu loh. Nah, orang bisa saling klaim itu akibat misalnya kita juga nggak melek secara legal gitu loh. Nah, memang penting banget. Jadi kalau belum misalnya legalitas itu belum secara yang benar-benar legal banget, mulai dari hal kecil gitu. Misalkan sama teman mau bikin, usahakan semuanya tetap ada hitam di atas putih gitu. Nah, saya percaya. Jadi rasa percaya itu kan bisa dikuatkan dengan adanya hitam di atas putih tadi. Bukan berarti dengan Kita hitam di atas putih itu nggak percaya gitu. Bukan itu kan tujuannya. Bahasa simpelnya mah biar sama-sama enak lah. Nah, biar sama-sama enak gitu. Jadi bukannya buat untuk nggak percaya. Margareta Hermanto, Kak, aku mau tanya, gimana sih tipsnya biar produk yang kita ciptakan itu diminati sama orang banyak? Terus, gimana cara biar nggak mindset saat bersaing dengan orang-orang yang punya produk sama dengan kita? Oke. Kalau misal, boleh diulang nggak? Sorry. Oke, yang pertama, gimana sih tipsnya biar produk yang kita ciptakan itu diminati sama orang banyak? Nah, terus yang kedua, gimana cara biar nggak minder saat bersaing dengan orang-orang yang produknya sama dengan kita? Oke, kalau untuk produk yang ini, ya kita harus, pertama sih kita kalau misalnya di Instagram aku bisa, di Instagram sekarang ada fitur yang namanya kayak easy question atau gitu kan. Kita bisa bertanya nih sama customer kita, apa sih yang bakalan kita keluarin? Misalnya customer kita lebih akan cenderung suka warna apa? Warna pastel, warna earth tone, atau warna bold. Nah, di situ kita bisa lihat nih pasar kita seperti apa. Jadi kita nggak asal ngeluarin. Dari Zita Delia sendiri pun aku udah ada terbentuk lah pasarnya kalau di Zita Delia itu bukan pencinta warna-warna yang terlalu terang atau warnanya terlalu gelap. Di situ mereka lebih suka warna-warna earth tone. Nah, di situ terus kita bisa menentukan nih kira-kira produk apa yang akan kita keluarkan. Dan satu lagi pesanku buat misalnya teman-teman yang itu kita harus lebih kita jangan fokus sama kompetitor lah, maksudnya kita harus menciptakan apa sih ciri khas dari produk kita. Jadi kalau misalnya kita nungguin kompetitor akan ngeluarin apa terus kita baru ngeluarin, kayak itu kayak udah udah lewat. Karena kalau kita fokus sama kompetitor, waktu teman-teman pasti habis mikirin dia gitu. Tapi kalau fokus ke diri sendiri, kita bisa lebih mengembangkan apa yang kita punya. Jadi misalnya kalau kita lebih fokus ke kompetitor, kayak kita kan nungguin, aduh dia ngeluarin apa nih, baru kita ngeluarin, kayak ngebuang waktu terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kita lebih fokus sama diri kita lebih bisa menggali lagi apa yang kita punya gitu. Apalagi apa potensi yang bisa kita bisa gali. Selalu itulah, pokoknya kadang kita bisa gini, orang lagi rame A, kita tiba-tiba pengen ikut A gitu. Karena kita ikut juga kan, tapi sebenarnya untuk kalau teman-teman yang mau memulai usaha sebenarnya bisa lebih kayak menciptakan sesuatu yang berbeda. Berpikir terbalik gitu. Karena contoh nih, misalkan kita pernah di satu ketika misalkan kita ada satu tren gini. Tapi dari tahun lalu Zita Delia bisa udah fokus bahwa bilang tahun ini mau ngeluarin tren Indonesia gitu. Semua corak berasal dari Indonesia. Itu sebenarnya udah terpikir dari setahun yang lalu gitu. Tapi ide itu kadang kan bisa hilang ya. Kadang bisa hilang. Jadi kalau teman-teman misalkan punya ide itu tuliskan, banyak-banyaklah menuliskan. Mungkin kalau sekarang kita screen ya, ruangan kita tuh banyak banget di dinding-dinding itu tulisan-tulisan. Itu ada kelihatan. Atau ada kelihatan banyak banget tulisan-tulisan yang sebenarnya bisa aja nggak kita keluarkan di sekarang gitu. Bisa aja kita keluarkan 6 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi itu kan nanti lama-lama dengan teman-teman rajin menuliskan ide apa-apa kayak gitu tuh keluarkan aja, tuliskan aja semua gitu. Dan jangan fokus deh ke kompetitor, karena kalau fokus kompetitor waktunya habis ke sana gitu. Itu sih pesan aku, ya benar. Bukan berarti kita nggak ngelihat kompetitor tuh, bukan melihat tapi nggak fokus. Misalnya melihat itu kan kita bisa mikir, oh apa sih yang bisa kita perbaiki lebih dari sana. Tapi kita fokus ke diri kita nih, apa yang kita punya, apa yang orang nggak punya yang terpikirkan yang kita punya, nah itu yang keluarkan gitu loh. Itu sih sedikit tips mungkin dari kita kalau berdasarkan pengalaman selama ini gitu. Aspek sih teman-teman kalau usaha gitu ya ke depannya, zaman sekarang itu kan kalau saya bilang itu zamannya agak edan ya gitu lah bahasanya, sorry pakai bahasa zamannya agak edan gitu. Tapi jadi teman-teman harus juga memperhatikan legal aspek tadi. Memang dulu pada saat menjamurnya bisnis online ini, Zita tuh nggak ada sama sekali badan hukum loh, malah bener-bener usahanya usaha jalan aja gitu, kayak
apalagi dulu belum ada peraturan pemerintah berkaitan tentang bisnis online, tentang apa itu nggak ada. Oke, itu untuk legal aspeknya. Terus teman-teman kalau punya ide yang otentik atau mungkin kayak kepikiran nih, kayak kita nih Zita Delia dulu nggak kepikiran, tapi lama-lama kita kepikiran bahwa kita mau mendaftarkan ke Dirjen Haki. Teman-teman mungkin kalau secara teknisnya bisa pelajari lah di website Dirjen Haki. Tapi kalau misalkan legalitas itu saya bilang penting banget. Contoh itu dulu mungkin 1 tahun lalu kita sering banget di setiap seminar Zita Delia itu bicara tentang legal aspek, nanti akan ada klaim, ada permasalahan hukum seperti apa. Teman-teman kalau belajar dari kasus kayak gitu, lihat aja dari kasus yang akhir-akhir ini sering yang didengar di televisi atau di media, itu kan membuktikan bahwa kalau kita udah punya legal entity yang kuat untuk sesuatu hal, kita bisa menang walaupun sampai ke pengadilan, karena sekali lagi kan ini negara hukum ya, kita nggak bisa asalin klaim gitu, atau malah jangan sampai kita yang sebagai sebenarnya foundernya yang aslinya nanti malah suatu hari kita kalah gitu di saat pembuktian, karena kita nggak melakukan yang legalitas tadi gitu. Legal aspek itu penting banget yang ya kalau memang nanti usahanya berkembang ya yuk mari mulai bisnisnya tuh mungkin bisa membuat dari kayak CP atau mungkin baru nanti kalau udah makin besar ke PT. Kalau sekarang sih kita udah alhamdulillah udah ada PT ya Zita ya. Kalau dulu sih benar-benar kita nggak ada sama sekali, tapi pesennya legal aspek itu penting banget karena dulu kita nggak kepikiran sama sekali, tapi sekarang emang benar penting banget legal aspek itu. Terbukti banget itu loh, maksudnya kasus sekarang yang terjadi itu kayak dulu yang sering kita bicarakan di setiap seminar yang kita diskusi sama teman-teman. Oke Mbak, sama Masnya saya ucapkan terima kasih karena itu tadi ya Mas ya, waktu kita sangat terbatas. Yang pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mbak Zipa. Oke, sebelum itu saya ingin membaca terkait kesimpulan kita pada hari ini. Seorang perempuan harus mampu menentukan nasibnya sendiri dan menjadi wanita yang powerful, tangguh, dan susah dikalahkan. Pastinya perempuan di era saat ini bukanlah kelompok yang cuma menanti seorang pria yang meminangnya, tapi sosok yang hebat dan bisa memilih jalan hidup sesuai passion. Dan yang pastinya bisa menjadi seorang pengusaha seperti Mbak Zita sendiri. Oke Mbak, Mas, terkait acara kita mungkin bisa memberikan closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah. Silakan Mbak, Mas. Oke, nanti saya yang closingnya karena dia main actor hari ini. Oke, mungkin kalau closing statement teman-teman, ajang-ajang kayak gini kan yang kita bisa ketemu secara online kayak gini tuh teman-teman harusnya syukurilah sebagai anugerah. Kita pun juga anugerah nih bisa sharing ke teman-teman, karena dengan kita sharing harusnya kita juga bisa dapat yang lebih buat pengalaman kita juga, buat kita belajar juga gitu. Jadi kita bukan di sini sebagai yang ahlinya bicara, enggak. Kita sebenarnya sama-sama belajar. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama ngelihat peluang-peluang kayak gini buat anugerah buat kita juga, buat belajar. Kayak sekarang nih kita kayak kemarin bisa nonton Pak Sandiaga Uno, Mas Hendy Setiono, itu kan sebenarnya anugerah banget gitu loh ya. Kita bisa banyak-banyak belajar dari orang. Makanya tadi kayak saya bilang benchmark kita melihat kesuksesan orang lain, kegagalan orang lain itu yuk pelajarin, karena teman-teman pasti punya cara sendiri untuk meraih kesuksesannya nanti insya Allah gitu loh, bahwa acara-acara kayak gini tuh penting banget buat kita belajar, mengasah diri sendiri. Cuman yang penting pesannya adalah kita yuk belajar terus, jangan lupa inovasi, sama yang paling penting tuh gimana sih kita bisa membuat nanti rencana usaha kita atau mungkin usaha kita yang sudah jalan tuh menebar manfaat ke orang lain gitu loh. Sama yang paling penting tuh kalau mau punya Zita Delia itu persisten deh. Persisten itu artinya tahan banting, mau digimana-gimanain juga kita balik ke diri kita harus siap mental gitu loh. Itu sih kalau dari saya, dari Zita. Kalau dari aku sih Mbak Zita, nanti mungkin bisa diberikan ini ya terkait ajakan untuk berdonasi. Mungkin teman-teman Indonesia Millennial Connect mau berdonasi nih, kita masih membuka open donasi. Mungkin Mbak Zita bisa mengajak teman-teman untuk berdonasi Indonesia Millennial Connect. Silakan Pak. Oke, nih ayo buat teman-teman semua yang lagi ada di dalam acara ini jangan lupa berdonasi, ajakin juga semua teman-temannya yuk berdonasi, nggak ada salahnya. Berdonasi juga membuka pintu rezeki untuk kalian, karena kalau satu pintu pokoknya bakalan kebuka semua pintu kalau misalnya kalian bukan masalah nominalnya bukan, gitu. Bukan masalah teman-teman pengen menebar manfaat tadi gitu. Yuk sama-sama nih ada acara kayak gini, kita dikasih kesempatan buat bertemu, belajar, terus juga kita punya kesempatan buat berdonasi gitu. Teman-teman yuklah gitu, dimanfaatin. Terus pesan aku tadi, jangan pernah puas sama kondisi kalian saat ini dan kalian terus menggali
potensi kalian, dan jangan lupa terus berinovasi, dan jangan lupa juga nih tadi kata Mas Diki, selalu menebar manfaat untuk lingkungan. Terima kasih kepada Mbak Zita sama Mas Iki sudah meluangkan waktu hari ini, Mbak. Iya, makasih sama-sama. Mungkin next time kita bisa diskusi lebih banyak lagi ya, Mbak ya, Mas ya. Iya, amin. Semoga ada kesempatan lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas sama Mbaknya. Mungkin ada kegiatan selanjutnya. Saya mewakili panitia meminta maaf apabila ada kekurangan selama ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak, Mas. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya mewakili panitia dan pastinya jika ada salah-salah kata, ucapan maupun perbuatan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya moderator pada hari ini Muhammad Danilo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.